Selamat pagi pemirsa, saya Irwan Saragih akan menemani Anda dengan beragam informasi terkini di antaranya. PT Kereta Api Indonesia Divisi Regional 1 Medan batalkan 3.000 tiket perjalanan mudik. Penyemprotan disinfektan angkutan umum di Kabupaten Karo. Pengrajin pernak-pernik di Pematang Siantar alami penurunan omset. Selain cuplikan berita tadi, kami juga akan menghadirkan beragam informasi lainnya. Pemirsa, kita jelang sumut hari ini pagi selengkapnya. Pemirsa, PT Kereta Api Indonesia Divisi Regional 1 Medan batalkan 3.000 tiket perjalanan mudik lebaran akibat dampak virus corona. Pembatasan transportasi di masa pandemi COVID-19 terdampak pada perjalanan kereta api di Kota Medan. Selain menghentikan perjalanan kereta api keluar Kota Medan, PT KAI Divri 1 Medan juga mengurangi jadwal perjalanan kereta api perkotaan jurusan Medan Binjai yang biasanya 8 perjalanan hanya menjadi 4 perjalanan. Jelang mudik lebaran juga PT KAI membatalkan sebanyak 3.000 tiket yang akan berangkat pada periode 14 Mei sampai dengan 2 Juni mendatang. PT KAI juga menghimbau kepada warga yang memiliki tiket di tanggal tersebut agar melapor dan uang akan dikembalikan 100%. Khususnya kereta api perkotaan, salah satunya tadi Sri Lolowangsa ya. Kita masih ada 8 perjalanan dan hari ini kita batasin lagi menjadi 4 perjalanan. Ya, jadi memang salah satunya tujuannya untuk menghindari penyebaran COVID dan memang kebetulan juga penumpangnya sedikit juga memang. Jadi memang kita ambil jam-jam yang pagi dan sore saat jam-jam penuh. Jadi mulai hari ini kita batasin lagi Sri Lowangsa 4 perjalanan PP. Itu perjalanan mana Pak? Medan kemana? Ini kita batasi sampai tanggal 31 Mei ya. Itu sementara sesuai dengan Menhub tanggal 25, Permenhub 25 dibatasi sampai tanggal 31 Mei. Selanjutnya kita standby kan teman-teman loket di beberapa stasiun yang memang ada pemesanan loket. Kurang lebih 1.752 lagi yang kita tunggu untuk pembatalannya. Sebanyak 1.752 tiket lagi belum melakukan refund dan petugas PT KAI di setiap loket pembelian disiagakan untuk membatalkan tiket angkutan lebaran. Wahyu Pratama melaporkan untuk Eva Arena TV. Puluhan peserta keluarga penerima manfaat atau KPM di Kabupaten Batubara mendatangi Koordinator Daerah Bansos Beras Sejahtera dan Sembako. Puluhan keluarga ini menuntut dan mempertanyakan tentang permasalahan nilai sembako yang tidak sesuai dengan saldo. Dengan membawa stiker yang distempel di rumah keluarga penerima bantuan Bansos, puluhan peserta keluarga penerima manfaat mendatangi Koordinator Daerah Bansos Beras Sejahtera dan Sembako. Puluhan peserta yang membawa stiker tersebut membuang stiker ke lantai sebagai bentuk kekecewaan para peserta PKM. Salah seorang peserta mengaku kecewa dan bermaksud mempertanyakan tentang masalah bantuan yang dianggap tidak sesuai. Sembako yang diterima dengan saldo Rp200.000 yang didapat melalui Kartu Keluarga Sejahtera atau KKS dinilai tidak layak konsumsi. Selain masalah sembako yang tidak sesuai dengan jumlah saldo yang diterima, sebagian KPM juga mengaku mengalami saldo nol dalam beberapa bulan terakhir. Yang pertama, tujuan kami kemari untuk menanyakan atau untuk minta solusi sama orang dinas masalah sembako yang dapat PKH. Ternyata saldo kami 200, ternyata yang dikeluarkan nggak mencukupi bahannya Pak. Nah, udah itu yang lain-lain ini yang dapat PKH, nggak dapat PKH, yang mendapat beras, nggak dapat PKH. Ada juga sekali rap ditarik untuk bulan ini PKH nggak dapat, beras nggak dapat. Usai menerima penjelasan dari koordinator daerah,
Selanjutnya, para peserta keluarga penerima manfaat diminta menuliskan permasalahan yang dialami di atas kertas. Taufik melaporkan untuk Evarina TV. Guna memutus mata rantai penyebaran COVID-19, Polres Tanah Karo melakukan penyemprotan cairan disinfektan pada sejumlah angkutan umum di terminal bus Kota Kabanjahe. Polisi juga menghimbau masyarakat tidak melakukan perjalanan mudik di masa pandemi COVID-19. Untuk memutus mata rantai penyebaran pandemi COVID-19, Satuan Lalu Lintas Polres Tanah Karo melakukan penyemprotan cairan disinfektan di terminal bus Kota Kabanjahe, Kabupaten Karo, Sumatera Utara. Satu persatu bus angkutan umum yang berada di terminal ini pun disemprot cairan disinfektan, mulai bagian luar hingga bagian dalam bus. Dan bagi masyarakat yang masih menggunakan bus angkutan umum diharapkan menggunakan masker dan menyediakan hand sanitizer. Kami dari Salantas Polres Tanah Karo mengajak instansi terkait yaitu dari Jasara Harja dan dari Dishub untuk melakukan penyemprotan disinfektan khusus kepada angkutan umum. Tujuan kita sendiri apa nih? Tujuan dari kegiatan ini ialah untuk mencegah penyebaran COVID-19 dan kami juga berharap kepada pemilik angkutan agar secara kesadaran untuk membantu pemerintah untuk menyemprotkan kendaraannya dengan cairan disinfektan sebelum dan setelah digunakan untuk membawa penumpang. Untuk saat ini masyarakat diimbau tidak melakukan perjalanan mudik hingga pandemi COVID-19 ini mulai membaik dan diharapkan kepada masyarakat dapat menerapkan physical distancing untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Chandra Bukit melaporkan untuk Evarina TV. COVID-19, pemerintah berharap PHK jadi opsi terakhir. Beritanya akan hadir sesaat lagi. Terima kasih masih bersama kami. Pemirsa, mewabahnya COVID-19 di seluruh belahan dunia membuat sektor ekonomi terpukul. Banyak perusahaan terpaksa merumahkan pekerja mereka dan diharapkan PHK adalah pilihan terakhir jika perusahaan tidak mampu bertahan. Gelombang pemutusan hubungan kerja terus terjadi di mana-mana, termasuk di Medan, Sumatera Utara. Pembatasan aktivitas masyarakat akibat mewabahnya COVID-19 membuat aktivitas ekonomi makin sepi. Hal ini membuat sejumlah sektor usaha terpukul. Seperti sektor usaha yang berbasis padat karya, begitu juga dengan sektor usaha restoran atau rumah makan, hotel, perusahaan berorientasi ekspor, dan sejumlah perusahaan yang bergerak di sektor lainnya. Akibatnya banyak perusahaan yang terpaksa merumahkan sementara karyawan mereka. Banyak juga yang terpaksa dirumahkan secara permanen. Ironisnya, banyak laporan yang menyebut perusahaan tak memenuhi hak-hak karyawan saat dirumahkan maupun di PHK. Pemerintah mendorong pengusaha agar menjadikan PHK sebagai pilihan terakhir. Ya, jadi memang COVID-19 ini berdampak ke semua sendi, termasuk pada pekerja atau buruh. Dan sesuai dengan surat edaran dari Kementerian Tenaga Kerja, bahwa PHK itu pilihan terbaik. Juga tetapi tetap diserahkan kepada perusahaan dan pekerja. Jika ada kesepakatan antara pekerja dan perusahaan, itu yang terbaik. Tetapi jika pekerja tidak menerima, apakah dirumahkan atau PHK, tentu ada proses. Prosesnya sesuai ketentuan, ada mengajukan mencatatkan perselisihan ke Dinas Ketenagakerjaan. Saat ini berapa Bu yang sudah mengajukan pencatatan? Saya datanya tidak lupa, tapi saya lihat kami terus bekerja. Meskipun pemerintah Kota Medan sudah menerapkan work from home, kami tetap melayani mediasi. Ada sampai ribuan Bu, kira-kira Bu? Oh belum. Ya, jadi kita tetap mengharapkan kerjasama yang baik atau kesepakatan bersama antara pekerja dan
perusahaan. Artinya ketika aturan itu belum ada, maka karyawan tetap mendapatkan haknya Ibu, sesuai aturan. Iya, kalau itu kita harapkan tetap, makanya saya sampaikan tadi bahwa PHK itu yang jalan terakhir. Ya, jadi kalau mereka tidak menerima PHK atau dirumahkan, masih harus ditempuh mediasi oleh tripartit namanya, ada pemerintah, perusahaan, dan pekerja. Kalau ini juga tidak diterima, ada PHI, Peradilan Hubungan Industrial. Para pekerja yang dirumahkan atau di PHK perusahaan juga diminta untuk aktif melaporkan ke Dinas Ketenagakerjaan jika hak-hak mereka tak dipenuhi. Jika mediasi oleh pemerintah tak berujung sepakat, pekerja bisa menempuh jalur hukum melalui Peradilan Hubungan Industri untuk menuntut hak-hak mereka. Daniel Pekwali melaporkan untuk Evarina TV. Sebanyak 72 pekerja migran Indonesia ilegal yang bekerja di Malaysia diselamatkan polisi air Tanjung Balai saat diterlantarkan tekong kapal Sungai Ludam Asahan. Para pekerja ini diperiksa kesehatannya di posko karantina sementara COVID-19 Kota Tanjung Balai sebelum dipulangkan ke daerahnya masing-masing. Sebanyak 75 pekerja migran ilegal tiba di Mako Pol Air Tanjung Balai setelah berhasil diselamatkan Pol Air Tanjung Balai di Sungai Ludam Asahan. Para pekerja migran ini sebelumnya berangkat dari Malaysia dan ditinggalkan tekong di hutan bakau. Setelah berhasil diselamatkan, puluhan pekerja migran ini dibawa ke posko karantina sementara COVID-19 Kota Tanjung Balai. Para pekerja migran diperiksa kesehatan dengan penanganan COVID-19 dengan penyemprotan disinfektan dan pemeriksaan suhu tubuh. Meski beresiko tinggi, para pekerja migran nekat pulang melalui jalur tikus karena sudah tidak bekerja lagi. Pengamanan tersebut dilakukan oleh polisi air Polres Kota Tanjung Balai dan saat ini sudah berada di karantina sementara Kota Tanjung Balai. Kami sudah melakukan koordinasi ya, dengan gugus COVID ke berbagai daerah sesuai dengan asal dari para TK itu sendiri seperti Batubara, Langkat, Deli Serdang, dan beberapa daerah yang lainnya. Untuk sementara daerah yang terdekat seperti Batubara, Labuan Batu Utara, dan Asahan itu dijemput langsung oleh pemerintah daerahnya. Para pekerja migran terdiri dari 63 pria dan 9 wanita berasal dari berbagai daerah seperti Sumatera Utara, Aceh, Jawa, dan Makassar. Setelah menjalani pemeriksaan dan dinyatakan sehat, nantinya para pekerja migran akan diserahkan kepada tim gugus COVID-19 di berbagai daerah. Wanda Pratama melaporkan untuk Evarina TV. Pemirsa, di situasi pandemi COVID-19, pengrajin pernak-pernik di Kota Pematang Siantar, Sumatera Utara mengalami penurunan omset yang sangat signifikan. Salah seorang pengrajin terpaksa merumahkan 2 karyawannya dan beralih usaha membuat masker serta cairan pencuci tangan. Penurunan omset penjualan dialami Ricky Tore, salah seorang pengrajin pernak-pernik asal Siantar, Sumatera Utara. Setiap tahun biasanya pesanan pernak-pernik Ramadan ini dipasarkan hingga keluar daerah Kota Pematang Siantar, seperti Simalungun, Karo, Medan, Aceh, sampai Pekanbaru. Namun tahun ini pesanan dan omset sangat menurun. Hal ini diakibatkan dampak dari masa pandemi COVID-19. Bahan baku pernak-pernik ini dibuat dari barang bekas, seperti botol air mineral, kain, gagang sapu, dan keset. Namun saat ini bahan baku sangat sulit didapat karena ada beberapa barang yang harus diimpor dari negara Tiongkok seperti manik-manik kain perca yang sangat memberatkan pengrajin. Siokyanya permintaan pernak-pernik akan membludak di 1 minggu sebelum bulan puasa. Namun kini pengrajin mencatat permintaan menurun drastis mencapai 95% dikarenakan banyaknya hotel di kawasan wisata dan pasar modern yang tutup.
Bahkan Ricky sempat merumahkan 2 orang pekerjanya. Biasanya omset penjualan mereka mencapai 10 hingga 15 juta rupiah setiap minggunya. Tetapi kini untuk omset 15.000 saja mereka sangat kesulitan. Minggu sebelum puasa itu udah ada orderan dari luar daerah seperti Aceh, Pekanbaru, Medan itu sudah banyak orderan. Tapi setelah pandemi ini sama sekali tidak ada. Yang kita harapkan seperti daerah wisata juga beberapa hotel daerah wisata itu mengalami ya mungkin tutup juga karena COVID-19 ini. Turunan Bang kalau saya catat lebih kurang 95% Bang. Itu saya bisa kasih rincian yang dulunya sebelum terjadinya COVID itu 1 minggu antara 10 sampai 15 juta 1 minggu untuk omsetnya. Sekarang ini 500.000 udah sangat berat sekali. Siasatnya memang selalu kami penjualan secara online. Kemudian memang ada beberapa usaha yang kita usaha sampingan seperti pembuatan cuci tangan, masker dan ya mana yang masih bisa kita olah seperti untuk pendapatan ya kita kerjakan sekarang ini. Saat ini Ricky mensiasati dengan menjual usaha karya sampingannya seperti masker dan alat cuci tangan. Untuk pernak-pernik Ramadan itu, ia membuat promosi dan penjualan melalui media online. Ebit Masder melaporkan untuk Eva Rina TV. Pemirsa, Sumut hari ini akan kembali dengan informasi menarik lainnya. Tetaplah bersama kami. Terima kasih masih di Sumut hari ini. Pelaku ruda paksa terhadap seorang siswi SMU di Kabupaten Toba diamankan polisi. Pelaku yang dikenal korban lewat media sosial melakukan ruda paksa bersama 2 rekannya. MS dan RG, keduanya berusia 20 tahun, diamankan Satuan Reskrim Polres Tobasa setelah melakukan ruda paksa atau pemerkosaan terhadap SS yang masih duduk di bangku kelas 3 SMA. Kasus pemerkosaan ini terjadi pada 18 November 2019 lalu, namun baru dilaporkan kepada pihak kepolisian pada awal April 2020 setelah pihak keluarga melihat perubahan pada tubuh korban. Kasus ini bermula dari perkenalan korban dengan MS lewat sosial media. MS kemudian mengajak korban bertemu dan membawanya ke areal persawahan di sekitar Kecamatan Porsea. Di lokasi itulah korban diperkosa oleh MS bersama 2 rekannya. Salah satunya saat ini telah ditetapkan sebagai DPO dan masih terus diburu pihak kepolisian. Dalam hal ini sekarang kami sudah melakukan penangkapan terhadap 2 pelaku melakukan pemerkosaan terhadap si korban. Ini hasilnya MS 20 tahun, RG 20 tahun. Jadi masih ada juga DPO 1 orang, inisial JS yang masih dalam pencarian. Kedua tersangka yang telah ditetapkan dikenakan pasal 81 ayat 1 dan 2, junto pasal 76 subsider pasal 82 ayat 1, junto pasal 76E tentang perlindungan anak. Kami dari kuasa hukum korban mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Kapolres Tobasa dan jajarannya, Bapak Kasat dan Bapak Kanit PPA, karena telah menemukan titik terang di kasus ini. Dan kami juga berharap agar ini segera dituntaskan. Hingga kini polisi masih memburu seorang lagi rekan pelaku yang sudah diketahui identitasnya. Alex Zetro Siagian melaporkan untuk Eva Rina TV.
Pemirsa, peduli terhadap warga di tengah pandemi COVID-19, seorang polisi yang merupakan Babin Kamtipmas di Kecamatan Siantar, Kabupaten Simalungun, membagikan sembako dari hasil gajinya. Pemberian sembako dilakukan secara door-to-door. Inilah sosok polisi Brigadir Lambas Simamora yang bertugas di wilayah hukum Polres Simalungun, Polda Sumatera Utara. Brigadir Lambas Simamora merupakan Babin Kamtipmas di Kecamatan Siantar, Kabupaten Simalungun. Di tengah pandemi COVID-19, Brigadir Lambas berinisiatif menyisihkan sebahagian dari gajinya untuk membantu warga miskin yang terdampak perekonomiannya oleh COVID-19. Sebagian gajinya dibelikan sembako untuk dibagi-bagikan kepada warga miskin. Paket bantuan sembako yang berisikan beras, minyak makan, mie instan, dan masker diberikan kepada 16 kepala keluarga miskin di 8 nagori, Kecamatan Siantar, Kabupaten Simalungun. Mengenakan seragam Polres serta masker dan sarung tangan, Brigadir Lambas Simamora mengendarai sepeda motor bergerak secara door-to-door menyerahkan bantuan sembako kepada keluarga miskin. Pak, semoga sehat, panjang umur. Kiranya kita sama-sama berdoa supaya pandemi ini dapat berlalu dari dunia ini. Supaya kita jangan terganggu mau bekerja, beraktivitas. Ya, kami ini sekarang ini sulit sekali. Semualah kita teh sulit dalam keadaan sekarang ini. Jadi kami sekeluarga mengucapkan terima kasih banyak karena perhatian Bapak kepada kami sudah sangat besar. Sekian terima kasih. Aksi sosial yang dilakukan polisi ini mendapat apresiasi yang tinggi dari warga. Dalam rangka bakti sosial memberikan bantuan kepada masyarakat Nagori, 8 Nagori khususnya Kecamatan Siantar, yaitu sebanyak 16 kepala rumah tangga. Yang kami berikan adalah berupa sembako untuk meringankan beban warga kita yang dalam kesusahan, yang sedang mengalami penyakit cacat mental maupun yang tidak bisa untuk mencari nafkah. Bang, ini merupakan dana pribadi abang berikan dari gaji gitu bang. Adapun yang kami berikan ini adalah sebagian adalah dari gaji saya pribadi dan dibantu oleh rekan saya ibu-ibu dari Satpol PP. Penta News Sembiring melaporkan untuk Evarina TV. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri pertemuan kita dalam Sumut hari ini pagi. Saya Irwan Saragi mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih atas kebersamaannya dan sampai jumpa.